Kita ini gak butuh kayak gitu. Kenapa? Karena kita adalah suatu kaum yang tidak makan kecuali kalau sudah lapar dan kita berhenti sebelum kenyang. Itu yang pertama. Hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-74, idza aqallar rajulu tu'ma muli'a jawfuhu nurata. Ingat, ini kalau makan, kata Nabi, kalau menyedikitkan seseorang makannya pasti akan dipenuhi dalamnya dengan cahaya. Kalau kita pengen bercahaya, diri kita, ruh kita bercahaya, sedikitkan makan. Raja Mugaugis itu ketika beliau memberikan hadiah kepada Nabi Mugaugis, panggilnya Mugaugis ini Raja Mugaugis ngasih hadiah ke Nabi. Ngasih hadiah berupa budak. Budaknya ini dokter. Budaknya apa? Dokter. Budaknya itu dokter, seorang dokter. Ketika dikasih hadiah budak, mau dikasih hadiah budak dokter, kata Nabi, enggak. Gak usah, kata Musa. Kita ini gak butuh kayak gitu. Kenapa? Karena kita adalah suatu kaum yang tidak makan kecuali kalau sudah lapar dan kita berhenti sebelum kenyang. Gimana? Makan setelah lapar, berhenti. Ya. Kenapa Nabi sampai berkata seperti itu? Karena tanya kepada dokter, 90% penyakit itu dari makanan. Dari apa penyakit itu? Makanan. Tinggal orang mau sagra digabres lain. Makanan kan. Cuci darah coba ada gara-gara makanan. Gara-gara makan makanan. Makanya sedikitkan makan, maka akan sehat. Makanya Nabi ketika ditawarin dokter, budak yang menjadi dokter, budak seorang dokter gak mau, katanya ngapain, gak butuh kita ini kaum yang maksudnya gabar penyakit. Kenapa? Karena kita punya prinsip di dalam makan setelah lapar berhenti sebelum. Itu adalah tata cara Nabi. Kita beda, motif kita gak gitu. Kita mah makanlah sebelum lapar, berhenti setelah. Eta nu jadi penyakit Nabi mah gitu kan, makan sebelum lapar, makan setelah lapar, berhenti sebelum kita malain makan sebelum lapar, berhenti setelah kenyang. Kemudian Nabi besar Muhammad SAW beliau bersabda pula, la tumitul qalba bit'ami wasyarab, jangan kalian wafatkan hati kalian dengan sebab makan dan minum. Banyak makan minum. Kenapa? Fa'inal qalba kazzar'i, kata Nabi. Hati ini seperti tumbuh-tumbuhan. Maksudnya gimana? Ya mutu idza kasura alaihil ma. Tumbuhan juga kalau terlalu overdosis airnya bukan jadi bagus tapi jadi busuk. Benar enggak? Tumbuh-tumbuhan. Coba kalau kasih airnya berlebihan apa yang terjadi? Busuk. Bukan jadi tambah bagus, bukan. Berikut pula diri kita. Kita ini butuh makan, butuh catat. Maka harus sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan. Makanya di Al-Quran nasihat dari Allah, kulu washrobu wala tusrifu, kan gitu kata Allah di Al-Quran. Silakan makan, silakan minum, namun jangan berlebihan. Hari orang mana lain. Gak sebuah ge, diabuskeun. Kan gitu. Nepi ka aya di dieu tah. Hese dek naleg teh gitu kan, di dieu bisa dek naleg teh. Masya Allah. Al-Imam Bishr Al-Hafi beliau makan sehari semalam itu cuman 9 suap. Al-Imam Bishr Al-Hafi beliau makan sehari semalam berapa suap? Kenapa katanya? Karena Nabi bersabda di dalam hadisnya, hasbub ibni Adam luqaymatun yukimna sulbahu, kata Nabi. Cukup sebenarnya bagi manusia luqaymatun, beberapa suapan. Kata Imam Bishr Al-Hafi, luqaymatun itu bahasa Arab. Beberapa suapan itu ada bilangannya dari 3 sampai 9. Cuman segitu. Cukup kata Nabi 9 suapan maksimal. Bisa menegakkan badan kita ini, bisa, cukup. Makanya yang bisa Al-Hafi sehari semalam berapa suap? Kita berapa suap? Gitu kan ya Pak. Dan abdi 9, lain 9 suap, 9 cukil. 9 piring. Dari sinilah banyak para ulama yang mereka menyedikitkan makan, bahkan mereka tidak kenyang sama
sekali. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami beliau ngomong saya ketika mesantren di Mesir. 4 tahun cek Ibn Hajar. 4 tahun. Demi Allah kata Ibn Hajar, lagi mesantren Ibn Hajar Al-Haytami. 4 tahun kami mesantren, jadi 4 tahun mesantren eta. Tidak pernah merasakan kenyang sama sekali selama 4 tahun. Bahkan kami merasakan lapar yang menurut kami orang biasa tidak mungkin kuat. Laparnya. Jadi tidak makan itu bukan sehari, 2 hari sampai 3 hari gak makan. Sama sekali. Dan kami tidak pernah makan daging selama 4 tahun. Gak pernah makan daging. Pernah katanya beliau. Pernah sih 1 kali kami makan daging. Itu ketika diundang. Ada undangan. Jamuan malam. Jamuannya pada Isya. Jamuan makan. Kami para santri hadir jamuan. Ada daging. Nah kami ketika itu syukur kesempatan nih aya daging. Pas dek nyokot teh. Can bakar-bakar acan can. Bakar heula atunya kami teh biasa heula gitu kan, ngobrol heula. Asak-asak tengah peuting. Maksudnya tiba udah siap-siap tengah peuting. Aya pas dicampat teh geus heuras ti heula dagingna cenah. Dek digegel ge teu kuat huntuna. Gak jadi makanya, cuman gigit tok, tapi gak masuk sama sekali. 4 tahun tidak makan daging beliau. Kita 1 minggu gak mau makan daging jadi masalah. Wah, ya iraha can dahar daging hayam gitu kan repot. Woi, 4 tahun. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala beliau berkata, "Ma syabitu mundu sitta asyarata sanatan illa syab'atan tarahtuha min saati." Saya tidak pernah lapar tidak pernah merasa kenyang selama 16 tahun. Imam Syafi'i 16 tahun tidak pernah merasakan kenyang. 16 tahun. Pernah sekali kata beliau, ketika saya kenyang langsung saya muntahkan. Tersengaja, gak sengaja saya kenyang langsung diutahkeun. Subhanallah. Berapa tahun? 16 tahun tidak pernah kenyang. Kalau kita setiap hari selalu mencari kekenyangan. Kenyang aya kudu seubeuh we ngalpoe teh pokona muncan seubeuh mah ribu we rase. Kenapa kata beliau tidak mau kenyang? Kenapa? Lihat alasannya, lihat. Kalau kenyang apa dampaknya? Li'anna shiba'a, karena kalau orang kenyang yuskilul badan. Pertama, jadi berat badan. Berat, mager. Orang kalau sudah kenyang mager pokoknya. Berat ya badan teh. Kedua, yukosil golba. Keras hati. Hati ini akan keras. Sok, jelema anu geus seubeuh diajak wirid bari jeung ceurik. Atau kieu, kalau kita masih susah digambarinya. Kita termasuk orang yang suka nangis gak kalau dikir? Hese atuh dagang gambarkeun aku mah. Hese kan? Nih coba contoh ngayal we gitu tah. Contoh urang teh tipe orang yang kalau dikir itu suka nangis contoh. Kita ini tipe orang yang suka kalau marhaban teh nangis. Kita nih contoh. Sok geura. Kenyang we. Bere subuh bere wareg. Kasih kenyang we gitu kan. Sok. Cenah ceurik. Deuk dipasakeun ge hese. Seperti itulah dampak dari kenyang. Apalagi yang ketiga, wayuzilul fitnah akan menghilangkan kecerdasan. Sapinter-pinter aja mah dibere seubeuh mah dah hese mikir. Contoh kan dan kia kan kalau lapar hese oge. Oke. Lapar itu susah, kamu makan tapi berlebihan juga membuat susah. Paham enggak? Susah berpikir. Kalau orang kenyang banget susah berpikir. Dikasih kenyang susah berpikir. Kemudian apalagi yang keempat, ya jelibun naum. Tunduh, efek teh. Kalau kenyang jadi gimana? Tunduh we bawaanna teh. Sanajan karek hudang sare we, hudang sare dibere seubeuh mah sare deui we sagera. Kasih kenyang itu, bawaannya ngantuk. Apalagi yud'ifu yang terakhir, yud'ifu sahibahu anil ibadah. Jadi susah diajak ibadah. Kalau orang kenyang itu susah diajak ibadah. Ini penyakit kalau kenyang. Makanya kalau makan apa-apa teh jangan sampai kenyang. Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah beliau berkata, "Ma syabitu gad illa asaitu aw hamamtu bil ma'siyat." Tidaklah aku kenyang, dampak kenyang ini
Kecuali ketika kenyang pasti bawaannya teh pengen maksiat. Kalau orang kenyang bawaannya pengen maksiat. Makanya hati-hatilah dengan kenyang. Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu ta'ala seorang ahli thariqah. Gurunya Abul Hawari, Al-Imam Abul Hawari, Abu Sulaiman Ad-Darani, ahli thariqah, di dalam kitab Ihya sering sekali diutarakan. Ahli thariqah, Imam Abu Sulaiman Ad-Darani. Masya Allah, Imam Abu Sulaiman Ad-Darani ini beliau ngomong, demi Allah, saya meninggalkan suapan, 1 kali suapan makan malam lebih saya senangi ketimbang saya menghidupkan malam tersebut dengan ibadah. Jadi lebih afdol, atau lebih saya senangi menghidupkan 1 malam suntuk atau meninggalkan 1 suapan makan malam. Meninggalkan 1 suapan malam lebih saya senangi. Kenapa? Karena dampak makan teh, intinya dampaknya itu sangat bahaya. Tidak bisa dibandingi dengan dampak sholat di waktu malam. Bagus sholat di waktu malam bagus, tapi bahayana lamun seubeuh teh leuwih bahaya. Jadi bisa eleh we emang paat nu lain teh ku seubeuh mah bisa eleh. Dikir-dikir teh eleh we ku seubeuh mah. Kecuali Sahibus Sa'ib Al-Habib gitu. Sahibus Sa'ib beliau beda lagi. Sahibus Sa'ib ini terkenal di Yaman, wali besar Masya Allah. Beliau kalau makan kurma, lamun geus ngopi kurma da eta teh di kaki itu ngomong gini, di kaki itu piru eta teh cang naon teh biji-biji kurma teh penuh. Cuman dia mana udah ngopi kurma, beliau di pulungan deui dietang. Contoh dietang teh aya 50 biji nangtung salat teh 50 rakaat. Sesuai naon? Makanya kata Habib Umar bin Abid, kalian kalau mau makan banyak pek, ngan geus beres dahar hitung sabaraha biji tadi gitu kan, geus kitu gantian ku salat. Silakan. Kalau makan banyak. Tapi setelah makan gimana? Setelah makan gimana? Salat. Makanya di sini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai bersabda, "Adzibu ta'amakum bidzikri wassalah." Kata Nabi, cairkanlah makanan kalian dengan membaca zikir dan dengan salat. Berapa? Kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihyanya, kalau kita mau dengan salat 4 rakaat. Berapa rakaat? Jadi usahakan kalau setelah makan bagusnya ya kan dan jalan-jalan, daripada jalan-jalan mending salat 4 rakaat. Ya kan wudu salat 4 rakaat sunnah 4 rakaat silakan. Itu untuk mencairkan, meleburkan makanan kita. Itu kalau salat. Lamun dzikir mun ku Al-Qur'an sajuz. Kata Imam Ghazali, bukan saya ngomong. Mun ku Al-Qur'an sakumaha? Sajuz. Nah, lamun ada ku maca dzikir sanes, tasbih atau tahlil 100 kali. Maca subhanallah 100 kali. Nah, ayeuna kira-kira dek nyokot mana? Pasti jawabanna teh. Mana? Salat, tasbih atau baca Quran sajuz? Mending maca tasbih 100 kali dia kudu ke mana kan gitu. Subhanallah. Ini makanan ya. Jadi adab-adab di dalam makanan itu seperti itu. Juga Imam Bishr Al-Hafi beliau berkata, al-ju'u yusuf bil fuad. Kenapa kita jangan banyak makan? Karena kalau kita lapar, kita harus tahu, lapar itu bisa menjernihkan hati. Dengan lapar itu hati itu akan menjadi jernih. Tapi dengan dia teu kawas gitu. Kadang lapar teh kan bahaya. Hanya kata Imam Ghazali, farubba makhmasatin syarrun minat tukhami. Kadang lapar teh bahaya. Bahaya teh kumaha tingali dan eta anu ngabegal teh gara lapar. Ini kan gara lapar. Sebenarnya kalau kita pengen jujur, bukan karena lapar ya, bukan karena laparnya. Bukan karena laparnya, tapi karena itu mah sifat buruknya. Karena sifat buruknya udah gitu karena pergaulannya. Kalau seandainya karena lapar orang menjadi seperti itu, berapa banyak sekarang orang yang pesantren puasa sebulan 2 bulan tapi dengan gak kayak gitu. Jadi itu bukan karena laparnya. Lapar itu, fitrah lapar itu justru membersihkan hati. Makanya jangan heran
Kok kenapa Den ya? Ini banyak bid'ah di mana-mana. Bid'ah kumaha? Eta tadi Fatihah di puasaan. Naon? Ayat kursi di puasaan. Naon? Gitu kan? Terus apalagi sholawat dipuasain, apa-apaan? Bid'ah. Mana ada Nabi kayak gitu? Ya. Nabi sahabat gak kayak gitu, udah bersih atina tuh. Nabi sahabat mah gak kayak gitu teh karena bersih atina, maca ayat kursi sakali ge jadi kan marati kabehanana. Sok sahabat mana anu teu mati dikirna? Sahabat mah dikir la haula wala quwata bil hadi mati. Dikir anu subhanallah alhamdulillah Allahu akbar mati kabehana jadi. Ayat kursi jadi kabeh juri ge sarieun. Ayeuna sok tanya diri urang. Dikir mana anu mati? Tak ini karena kualitas berbeda, maka otomatis kita harus memperbaiki apa yang menyebabkan kita berbeda. Bedanya apa? Masalah hatinya kotor. Karena hati kita kotor, beda tuh hati Nabi jeung hati sahabat. Gak bisa kita samakan dong yang bersih. Kalau karena kita sadari hati kita kotor, kita cari cara yang lain untuk membersihkan hati. Cara yang paling cepat membersihkan hati adalah dengan puasa. Hanya ada puasaan heula cenah 7 hari. Pek teh puasa 7 hari masih kene kitu, oh berarti dosana leuwih gede. Teu cukup di puasaan 7 hari kan gitu. Ayeuna teh lamun teu mati puasa 7 hari tambahan 20 hiji, teu mati 40 poe, teu mati puasa ku 40 poe ayeuna sok atuh matang 10. Mah puasana teh plus menjauhi hawa nafsu, entong puasa-puasa tapi balas dendam. Menjauhi hawa nafsu, jadi bukanya kene sok atuh mutih. Teu mati kene mutih, tong dahar sama sekali mati geni. Lamun mati geni mah mati wae cenah terakhir kali. Lapar itu bagus banget untuk membersihkan jiwa. Jadi alasannya kenapa kok ada puasa-puasa? Kita jangan lihat dulu Nabi melakukannya dan enggak. Oh, mentang-mentang Nabi enggak melakukannya, sesat adi didinya kumaha. Unggal usik ka dieu itu make motor, ka dieu itu make mobil. Nabi make motor sama mobil gitu. Ke masjid Nabi make motor. Nah, eta make motor bid'ah dirinya. Jangan dulu menghukumi sesuatu yang tidak dilakukan Nabi langsung kita hukumi sebagai sesuatu yang jelek, enggak. Terkadang sesuatu tersebut sesuatu yang baik. Perlu kita kaji dulu dalamnya kayak gimana, alasannya, kemudian dari sudut pandang yang lain gimana. Contoh, dari sisi kacamata puasa, oh ternyata bagus puasa mah membersihkan hati. Oh ternyata mungkin ini sedang mencari sisi ini, membersihkan hatinya agar dikirnya diijabah oleh Allah. Seperti itu. Dan kita harus paham. Nah ini sedikit kan makan ya, semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang soleh, yang bisa setidaknya tasyabuh menyerupai orang-orang yang saleh. Dibersihkan hati kita, dibersihkan zahir kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita semuanya menjadi pribadi yang barakah, yang Allah barakahkan segala rupanya. Allah barakahkan rumah tangganya, Allah berikan barakah di dalam usahanya, Allah barakahkan di dalam segala gerak-geriknya, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang bahagia di dunia serta di akhiratnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bijisina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.